dari Alter Ego Smith dengan Requiem. Wah, ini sulit banget sih buat Alter Ego. Betul, kanan Morph, kiri The Pillars. Mana yang mau dipilih coba jalurnya? Karena ini memusingkan banget pastinya Smith. Masih bermain di bawah lower ground saja dalam satu lempengan yang tidak terlalu luas. Daerahnya Rensky bakal memindahkan bagian terlebih dahulu. Antar kakak beradik sudah mulai bertemu dan bertarung. Bigetron dan juga Ion saling menatap mata. Dan kali ini kalau kita lihat dari live standingsnya, Aura 150, kalau misalkan Ion bisa chicken, Ion bisa banget untuk memperkecil jarak antara poin dia dan juga tim Aura. Dan ini akan ngebuat Aerowolf sedikit lebih nyaman karena mereka udah kehilangan 3 player mereka di awal-awal tadi. Betul, dan Aerowolf di sini masih bisa mendapatkan placement points ya karena masih ada satu player juga yang survive. Sementara kita lihat Victim yang sudah sisa 3 player saja masih berusaha untuk mencari-cari lagi di depan sana. Ada player dari... tadi di depannya ada orang kan? Bukan. Bukan. Yang lain kali. Ini kan tadi kita udah pindah Ion. lagi kameranya. Ion di mana? Ion tadi ketemu sama BTR, terus sekarang ketemu sama Victim. Masih berada di arah posisi yang tidak terlalu jauh dari tempat sebelumnya yang kita bahas. Oke. Terus tadi juga sudah mulai ada lagi yang dipulangkan ke arah lobby. Ion sudah dipulangkan ke arah lobby ternyata dan Victim. Setelah mereka memulangkan Ion, kali ini mereka bakal berhadapan dengan Red Aliens. Karena dua pemain dari Victim sudah mulai terjatuh. Bahkan kali ini menyisakan satu player saja. Cisun di dalam gudang sana. Bahkan satu tim sudah mulai dipulangkan. The Pillars dipulangkan menuju ke arah lobby. Akan langsung melakukan finishing point. Dan kali ini Cisun berhasil mendapatkan satu orang jump shoot. Yang sukses. What a nice play dari seorang Cisun. Wow. Jebakan granat yang sangat berhasil Wah, menumbangkan gokil. satu player Gokil, langsung jump shoot mengeliminasi seluruh player dari Bigetron. What happened Bigetron? Ini sangat mengejutkan kita semua. Itu Cisun darahnya udah tipis banget. Main blowing gue masih speechless dengan apa yang dilakukan sama Cisun. Karena darah dia bener-bener tipis, Jelly. Iya itu dia, makanya tadi gue pikir Luxi yang bakal menang loh. Oke. Ya, tapi apapun itu kita harus move on ya teman-teman. Karena di sini zona juga udah mulai move on, sudah mulai bergerak. Semuanya sudah mulai terkena push. Potato nggak punya vehicle sama sekali, harus merangkak masuk ke depan dengan smoke yang ada. Sementara di sisi lain, Siren berhasil menempati sebuah bukit di sini. Bisa mengunci pergerakan dari EVOS juga di depan sana. Sudah ada setup smoke terlihat dengan sangat jelas. Boom berhasil mengeliminasi Morph yang harus pulang di posisi ke-10 dengan total 5 kill saja. Dan Louvre berada di tengah-tengah circle. 4 orang masih berdiri kokoh. Dan Deadmau5 terlihat dengan sangat jelas dari OkioZero melakukan spray ke arah depan. Deadmau5 berhasil untuk ngepron di belakang Tayonya. Betul, posisi mereka enak banget. Mereka di tengah circle, mereka mendapatkan high ground, mereka mendapatkan cover, dia punya forting juga. Dan Aerowolf harus puas di hashtag ke-9 dengan total 2 poin kill yang mereka dapatkan untuk di match yang keempat untuk hari terakhir Grand Final PMPL Indonesia season yang kedua. Louvre belum mendapatkan kill, ada cukup banyak tim dengan jumlah player yang masih utuh. Louvre, Onyx, Geekfam, Siren, Boom. Ya sampai situ aja. Sampai situ saja karena EVOS Victim dengan RQ sudah pincang dan terseok-seok. Tapi sementara kita lihat dari Geek, mereka berada di luar circle. Mereka harus nge-push posisi dari Boom kali ini. Mereka akan bertemu lagi di kali ini di circle yang ke-6 yang akan bergerak menuju circle ke-7 dalam 10 detik. Dan sementara Toms akan memberikan informasi juga pastinya ke belakang kalau memang di depan sana ada beberapa player. Betul, dan Victim berada di hashtag 8, 24 orang yang masih bermain kali ini. Boom sudah mulai mendapatkan lempengan dengan 2 kontrol area yang sudah mereka punya. Mereka bisa ngontrol ke arah Geekfam, mereka bisa ngontrol ke arah Siren. 2 tim yang sudah mulai dipantau oleh Boom, tapi Louvre posisi mereka cukup enak. Bahkan Onyx dan juga Geekfam yang akan fight terlebih dahulu. Siren masih dengan 4 player mereka, tapi sudah berhasil terjatuh 2 pemain mereka. Louvre sudah mulai berhasil mendapatkan pemain-pemain dari Siren. Headshot tadi, bahkan KP berhasil memulangkan Deadmau5 menuju ke arah lobby. Geekfam mulai berkurang kembali anggota pemain mereka. Ya betul sekali, posisi dari Siren juga terjemput ternyata dari Louvre. Dan dari sisi lain ada EVOS juga. Dan kita lihat dari Onyx kayaknya bakal kesulitan untuk naik ke atas. Di depan sana masih banyak tim, ada Geekfam, ada Louvre yang bakal menghadang pergerakan mereka. Sementara di sisi lain masih ada RRQ, satu player last man standing. RRQ Warung akan berusaha untuk survive. Kali ini OkioZero juga berhasil mendapatkan Toms. Banyak sekali fight di mana-mana. Dan yang harus di highlight adalah semua tim gak ada yang kill pointnya di atas 5. Betul, semuanya hampir merata bisa dibilang lah ya. Mungkin yang paling mendekati adalah EVOS saat ini dan juga Onyx. Di mana 2 tim ini masih bertahan hingga di top 6. Tapi sepertinya Louvre sudah mendapatkan gempuran dari berbagai tim yang ingin mengambil tempat mereka. 2 player mereka sedang terkena knockdown. Harus segera diselamatkan.
karena tim lain juga sudah mulai mendekat. Tapi sepertinya dari Ponbit, dia lebih milih untuk sedang melakukan revive pada kali ini dan sementara kita lihat Onyx bakal langsung nge-push juga ke depan. Di depan sana tersisa Cleon seorang diri, last man standing dari Onyx, nggak bisa bergerak karena dihempit. Bahkan Alviro memulai melihat mendeteksi pergerakan dari Cleon yang berada di belakang, bakal dilemparin granat juga, masih terus diberikan pressure, nggak akan bisa kemana-mana. Onyx terhempit, di depan juga masih ada Louvre. Siren berhasil melakukan reset situation, berhasil melakukan revive juga pada kali ini. Ini bakal sulit, Cleon mulai terlihat kepalanya ditembakin terus-menerus, tapi Cleon masih bisa menggocek, bahkan banyak sekali Terran yang bisa dimainkan. betul, tapi Onyx tiba-tiba mendapatkan 5 kill namun mereka harus tereliminasi di urutan ke-6. 9 total poin mereka kumpulkan dan Louvre juga berhasil dipulangkan ke arah lobby. #5 dengan total 8 poin kill mereka kumpulkan. Wow, Geek menggila kali ini, tapi sementara kita lihat Siren masih berdiri tegak, 4 player dengan Boom juga yang bermain dengan pasif, mempertahankan posisinya di circle, nggak kemana-mana. Dan kita lihat dari Geek pergerakan mereka tersisa 3 orang saja masih mendapatkan cekungan. Harusnya sih ini Boom tinggal nontonin mereka, Ini bisa boom sih yang Chicken. makanya. Ini bisa boom karena setup mereka udah bener-bener rapi banget. 3-1 split yang mereka lakukan. Di depan mereka ada Geek Fam dan Geek Fam ini ke sandwich. Kalau dia naik ke atas bakal ditembak sama Boom, dia ke arah kiri naiknya dia bakal ketembak sama tim Siren. Geek dirugikan banget dari segi posisi mereka saat ini. Apalagi mereka masih harus bergerak untuk masuk ke dalam zona. Betul sekali, tapi di sini Tom sudah mulai melihat ada pergerakan satu player. Moxpay mulai terlihat kepalanya bakal langsung ditembakin, tapi pas banget timing momentum Moxpay untuk melakukan prone dan menyembunyikan dirinya. Wah ini galau banget, pasti dilema yang cukup berat dirasakan oleh Geek Fam. Naik kiri Boom bisa nembak, naik kanan Sirennya bisa nembak juga. Jadi mereka bener-bener ke sandwich banget gitu. Padahal mereka udah mengumpulkan 8 poin kill. 8 kill mereka kumpulkan itu bukan poin yang sedikit. Kalau kita ngomongin ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu banget. Karena masih cukup besar kesempatan untuk saling menggeser poin seperti yang kita lihat dari Boom. Kalau mereka bisa mendapatkan poin kill lebih banyak lagi atau mereka Chicken, mereka bisa ngebalap, bahkan bisa ngebalap 2 tim. Mereka bisa langsung naik ke posisi 3 besar kalau Boom bisa mendapatkan WBCD. Betul sekali, Boom akan mempertahankan posisi ini mati-matian. Di depan sana juga ada Bubu yang sudah ter-take down. Alviro akan berusaha untuk menyelamatkan temannya. Circle-nya sudah mulai bergerak kembali. Semua player akan menuju ke dalam circle dan Voker masih ada forting. Dan split dari Siren bisa dilihat 1-3 juga. Oke, ini akan menarik sekali dan Geek berhasil melakukan reset. Setup smoke sudah mulai tertabur, tersebar. Ditabur ya. Ya ditabur. Smoke tertabur-tabur udah kayak bumbu. Kali ini 3 smoke yang tersisa karena smoke satu tadi udah mulai hilang. Bobs bergerak pelanan, pasti kayaknya Bobs pengen ngambil backline dari Geek Fam atau dia pengen lempar granat buy one get 3, buy one get 2, maybe? Bisa jadi karena Geek berada di satu spot yang sama, sementara kalau Siren dengan Boom kan mereka melakukan split ya. Dan kita lihat semuanya sudah mulai bergerak. Toms di dalam smoke berusaha untuk menjadi ninja, bergerak pelan dan pasti Bobs hanya memberikan informasi pastinya terhadap timnya. Dan ini dia smoke-nya akhirnya dikeluarkan, disimpan untuk titik-titik terakhir. Betul, dia ingin membutakan vision dari Geek Fam terlebih dahulu supaya Geek Fam nggak punya angle ke arah Bobs. Poker juga punya satu forting seperti yang udah dibilang sama Jelly tadi. Dan ternyata sudah mulai melakukan mix. Pavel mendapatkan Audrey, 1 tumbang dari tim Siren. Aim Star-nya terjatuh bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Pavel mendapat poin kill untuk Boom. Walaupun belum terlalu banyak tapi posisi mereka benar-benar nikmat banget sejauh ini. Ya betul, masih lengkap berempat juga itu yang penting sekali. Dan Boom memainkan timingnya untuk melempar smoke. Enggak semuanya dihabisin begitu saja. Dia nunggu sampai circle-nya gerak, sampai ada pergerakan dari musuhnya lagi. Tapi Toms lihat, dia sangat berani sekali udah berusaha untuk menembus. Tapi Ikiar menangkap Moxpay. Satu persatu pemain dari Siren rontok begitu saja. Toms hampir dan bahkan langsung saja tertumbangkan oleh Ikiar. Boom, playernya terjadi trade knock juga di sini. Alviro berusaha untuk membalas tapi ternyata ditembakkan kembali. Zwavel berusaha untuk spray through the smoke terus menerus dan berarti last man standing adalah Bubu dari Geek Fam. Betul, Bubu tersisa seorang diri dan dia berusaha banget buat melakukan revive untuk ngebuat kondisinya semakin menguntungkan untuk Geek Fam. Tapi dari arah sebelah kanan ternyata Siren juga sudah mulai melakukan push, berhasil mendapatkan 2. Voker tersisa sendirian aja. Trade terjadi 2 tukar 1. Moxpay berada di bagian paling tengah dan Voker masih berusaha untuk menyelamatkan temannya, namun dia lebih memilih untuk melakukan end karena Geek Fam. Geek Fam harus puas di posisi ketiga. 2 tim tersisa dan winner chicken dinner untuk Siren. What a nice play untuk di match keempat kita, Grand Final hari terakhir. Wow, gila permainan strategik dan taktis dipertunjukkan kembali kali ini.
Dan gak ada satupun tim yang barbar di Miramar. Kill pointnya semua tipis-tipis, nggak ada yang sampai double digit, membuktikan bahwa mereka bermain dengan sangat hati-hati. Bahkan banyak sekali tim yang ditumbangkan oleh Playzone. Dan ini dia winner-winner chicken dinner untuk Siren Esports dengan total 6 kill point. Yap, hanya 6 kill. Tidak terlalu banyak memang, tapi ini ngebuat mereka step up semakin naik lagi untuk mendekati top 5-nya. Balik lagi, kalau misalkan emang udah sangat sulit untuk mengejar ke